إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah yang alhamdulillah Allah senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu tercatat sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung agungkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah kita pada kesempatan ini akan berkisar tentang panjang angan-angan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 153. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Agar supaya kamu tidak bersedih atas apa yang telah berlalu dan tidak khawatir atas apa yang akan terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar supaya kita tidak bersedih atas apa yang telah terjadi. Begitu pula kita juga tidak boleh cemas atas apa yang akan terjadi. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin kita hidup sesuai dengan momentum, detik, saat di mana kita berada. Di mana kita berada jangan sampai kemudian hari kita tersebut diganggu oleh bayangan-bayangan masa lalu. Jangan juga kemudian dirusak oleh kecemasan-kecemasan di masa yang akan datang. Kenapa demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Karena hal itu adalah termasuk di antara bentuk panjang angan-angan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa yang dimaksud dengan panjang angan-angan itu adalah sesuatu hal yang di luar ajal setiap manusia. Kita ketahui bersama bahwa kita sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah ke dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Masing-masing kita sudah ditetapkan durasi waktu sampai kapan kita akan berada di dunia ini, dan masing-masing kita berbeda antara satu dengan yang lain. Batas daripada durasi itu, itulah yang disebut dengan ajal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hanya saja kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang menemui kita bersama. Maka pada saat itulah ketika kita berbicara atau ketika kita berfikir diintervensi oleh sesuatu yang melewati, melampaui ajal tersebut, maka pada saat itulah sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang panjang angan-angan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati." Sesungguhnya dari sekian banyak yang aku khawatirkan kepada umatku, yang paling aku khawatirkan adalah ittiba'ul hawa wa tulul amal, yaitu ketika dua hal menimpa mereka. Yang pertama memperturutkan hawa nafsu, dan yang kedua adalah panjang angan-angan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah kita harus senantiasa sadar bahwa kepunahan adalah sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita bersama. Tidak ada keabadian kecuali hanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, setiap kita yang sudah tertarik kepada keabadian tersebut, maka pada saat itu kita berada pada keadaan di mana kita akan demikian mudah diprovokasi oleh setan, diprovokasi oleh iblis untuk kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah terbukti di dalam sejarah. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah di dalam surga, penuh dengan kemewahan dan segala bentuk kecukupan. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dengan sejahtera di dalam surga itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, manfaatkanlah, pakailah segala apa yang kamu inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi jangan sekali-kali kamu dekati pohon ini. Pohon apa yang dimaksud? Dijelaskan oleh Allah di dalam surah Thaha ayat 120. Apa kata iblis? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada pohon keabadian? Hasrat abadi, hasrat ingin ada selama-lamanya, itu adalah bentuk dari angan-angan yang terbesar. Maka ketika Adam tertarik dengan isu keabadian tersebut, maka pada saat itulah kemudian dengan mudah Adam dan Hawa diprovokasi oleh iblis alaihissalam, sehingga lupa kepada Allah, sehingga terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf dikatakan oleh iblis, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah." Wahai Adam dan Hawa, tidaklah Allah melarang kalian mendekati pohon ini illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, kecuali agar supaya kamu tidak menjadi malaikat dan kamu tidak kekal di dalam surga ini. Maka pada saat itulah dengan isu kekekalan ini, keabadian ini, panjang angan yang telah menimpa Adam dan Hawa membuat keduanya lupa kepada Allah dan kemudian terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di setiap kita sebagai anak keturunan Adam, tatkala hati kita dipenuhi oleh panjang angan tersebut, maka kita rentan terprovokasi oleh godaan-godaan syaitan dan kemudian juga dengan memperturutkan hawa nafsu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa standar panjang angan-angan tersebut? Ada satu kisah yang demikian masyhur. Pada suatu ketika Umar bin Khattab menyurati Baitul Mal, ingin meminjam uang karena anaknya meminta dibelikan baju baru. Maka pada saat itu Umar bin Khattab menyurati Baitul Mal, ingin meminta pinjaman, dan kemudian pinjaman tersebut akan langsung dilunasi dengan gaji yang akan ia terima di bulan depan. Maka pada saat itu pihak Baitul Mal kemudian menjawab surat yang dilayangkan oleh Umar bin Khattab. Apa isinya? Wahai Umar, apakah engkau menjamin umurmu akan ada di bulan depan? Maka bergetarlah Umar bin Khattab membaca surat yang dibalas dari Baitul Mal tersebut. Umar bin Khattab kemudian menangis. Dia sudah merasa terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, yaitu panjang angan-angan. Maka kemudian kaum muslimin dimuliakan Allah, Umar bin Khattab tidak jadi meminjam uang tersebut karena di dalam pandangan Umar bin Khattab keberanian meminjam sama dengan melakukan panjang angan-angan.
Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sebagai hamba Allah diminta hanya merasa kita ini hidup sehari saja. Kita tidak boleh mengukur kehidupan kita ini lebih dari sehari. Kita tidak boleh merasa kita panjang umur lebih dari sehari. Dari mana ini kita pahami? Dari hadis Imam Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah setiap idza akhadha madja'ahu minal lail, di setiap Nabi ingin duduk atau berbaring di pembaringan ingin tidur, maka Nabi SAW berdoa, Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Apa makna daripada doa ini? Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menyangka bahwa tatkala matanya terpejam pada malam itu akan kembali terbuka pada pagi harinya. Maka karena itu, tatkala kemudian ditakdirkan kembali ternyata kita masih ada di dunia ini, maka kita anggap itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita puji Allah sebagaimana doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku padahal aku sudah mati, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah aku akan kembali. Maka karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah sikap kita. Betapapun Allah Subhanahu wa taala merahasiakan soal umur ini, akan tetapi di dalam i'tikad kita, di dalam keyakinan kita, kita harus menghakikatkan bahwa kita hanya hidup sehari saja. Setiap dengan adanya rasa ini kita akan terkontrol. Kita tidak akan lupa diri bahwa kita adalah hamba Allah. Kita tidak akan mudah terprovokasi oleh segala hal yang kemudian berkaitan dengan eksistensi, bahwa kita kemudian akan hidup lama di dunia ini. Kita akan terpelihara dan kita akan tidak mudah terprovokasi oleh setan maupun di dalam mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat panjang angan-angan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u ma qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق وطول الأمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.